Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini yang saya percaya terus memberkati kita semua dan terus membuat kita untuk terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan masih berikan kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga dan mulia di mata Tuhan untuk kami mendengarkan nasihat Tuhan, petunjuk Tuhan dalam menjalani hidup ini, yaitu firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Secara khusus saya akan baca ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Demikian firman-Nya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita mengenai iman yang mengalahkan dunia. Apa yang bisa mengalahkan dunia? Yaitu iman. Tidak ada yang bisa mengalahkan dunia kecuali yang namanya iman kepada Yesus Kristus. Jelas sekali dalam ayatnya yang keempat dan lima tadi, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Iman kita bahwa Yesus adalah anak Allah, iman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya penyelamat kita, itulah iman yang mengalahkan dunia. Dunia di sini lebih menunjuk kepada sistem, lebih menunjuk kepada cara pola hidup dunia yang kotor, yang kacau, yang rusak, yang penuh dengan kejahatan karena dunia ini ada dalam kekuasaan iblis. Tapi kita bersyukur bahwa iman kita kepada Yesus Kristus itu iman yang mengalahkan dunia. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa iman kepada Yesus Kristus itu iman yang mengalahkan dunia? Mengapa iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita mengalahkan cara-cara dunia yang kotor, mengalahkan cara hidup dunia, pola hidup dunia yang kacau, yang rusak, yang penuh dengan kejahatan? Kenapa iman kita kepada Kristus itu mengalahkan dunia? Setidaknya ada dua alasan kenapa iman kepada Kristus mengalahkan dunia. Dalam ayat 5, ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Perhatikan di situ, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Juga dalam ayatnya yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Di sini kita melihat bahwa yang pertama, mengapa iman mengalahkan dunia? Mengapa iman kita kepada Kristus yang mengalahkan dunia? Karena iman itu yang membuat kita lahir dari Allah. Iman itu yang menciptakan kita, yang membuat kita sehingga kita bisa mengalami apa yang namanya lahir dari Allah, dan itu yang namanya dilahirkan kembali. Itu yang disebut percakapan Yesus dengan Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Hanya iman kepada Yesus Kristuslah yang membuat saudara dan saya lahir dari Allah. Iman kepada Yesus Kristuslah yang membuat saudara dan saya mengalami ciptaan baru, mengalami kelahiran kembali. Itu yang namanya lahir dari Allah. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu manusia baru dalam Kristus yang sudah lahir dari Allah.
Karena saudara dan saya sudah jadi manusia baru dalam Kristus. Yang lama sudah berlalu. Kalau kita hidup yang lama, kita kalah dari dunia ini. Kita jadi permainan dunia ini. Kita jadi bola dunia ini. Itu manusia kita yang lama. Tapi setelah kita lahir dari Allah, oleh karena kita percaya, oleh karena kita beriman kepada Kristus, Kristus memberikan kita hati yang baru. Jadi manusia baru di dalam Kristus, manusia baru di dalam Kristus inilah yang mengalahkan dunia. Sehingga kita tidak lagi tunduk dalam cara-cara hidup dunia yang kotor, yang rusak, yang kacau. Kita tidak lagi seperti itu. Tapi kita sudah ada pada suatu manusia baru di dalam Kristus dengan cara-cara hidup yang baik, dengan cara-cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, cara-cara hidup yang tidak kotor, yang tidak ada kejahatan. Tapi sebaliknya kebaikan dan kebenaran itu ada dalam cara hidup orang-orang yang sudah lahir baru atau lahir dari Allah. Inilah alasan pertama mengapa iman mengalahkan dunia. Karena iman itu yang membuat saudara dan saya bisa lahir dari Allah. Iman itu yang membuat saudara dan saya bisa lahir baru. Dan lahir baru manusia baru. Tidak tunduk kepada cara-cara dunia yang kotor, yang rusak. Tapi sebaliknya tunduk kepada hukum-hukum Allah. Tunduk kepada cara kerja ilahi. Tunduk kepada cara kerja kerajaan Allah dalam hidup saudara dan saya. Makanya iman mengalahkan dunia. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa iman kepada Yesus Kristus mengalahkan dunia. Dalam ayat 2 dan 3, inilah tandanya. Apa tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jelas dalam ayat 2 inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah. Kita bisa mengasihi Allah karena kita sudah lahir dari Allah. Kita bisa mengasihi Allah karena kita sudah diciptakan kembali oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi kenapa iman kepada Kristus mengalahkan dunia? Karena iman itu yang membuat kita bisa mengasihi Allah. Tanpa iman tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah. Dan wujud kita mengasihi Allah adalah apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi wujud kita mengasihi Allah, kita akan mentaati perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita yang akan membantu kita, menolong kita untuk kita bisa melaksanakan perintah-perintah Tuhan sebagai wujud nyata konkret bahwa kita mengasihi Allah. Dan saudara dan saya bisa memiliki hati yang mengasihi Allah karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Jadi itulah iman yang mengalahkan dunia. Karena dengan kita mengasihi Allah, kita wujudkan itu dalam bentuk kita mentaati perintah-perintah Tuhan. Itu wujud nyata kita mengasihi Allah. Dan ketika saudara dan saya menuruti perintah-perintahnya, maka itu yang mengalahkan dunia. Dunia senang kalau kita tidak taat kepada firman. Tetapi iman kita kepada Kristus menolong kita, memaksa kita untuk kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Dan wujud nyata kita mengasihi Allah, kita harus mentaati perintah-perintahnya. Makanya iman itu mengalahkan dunia. Dunia senang kalau kita baku benci satu dengan yang lain. Tapi perintah Tuhan tidak seperti itu. Kita harus hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Perintah dunia kalau kita hidup dalam kejahatan, itu keinginan dunia. Tapi kita yang mengasihi Allah harus mentaati perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu kita tidak boleh berbuat kejahatan. Makanya ini yang mengalahkan dunia. Dunia senang kalau kita baku sikat, baku sikut satu dengan yang lain. Tapi kita yang mengasihi Allah harus mentaati perintahnya. Perintahnya tidak mengajarkan kita untuk baku sikat, baku sikut satu dengan yang lain.
Makanya itu mengalahkan dunia, mengalahkan sistem dunia, mengalahkan cara dunia yang kotor, yang najis, yang tidak benar di mata Tuhan. Hanya iman yang bisa mengalahkan cara hidup dunia, cara-cara yang kotor yang orang-orang dunia lakukan. Tapi kita, orang yang sudah dilahirkan dari Allah karena iman kita kepada Kristus, itu yang membuat kita mengasihi Allah, dan wujud kita mengasihi Allah, kita melaksanakan perintah-perintahnya, dan karena kita melaksanakan perintah-perintahnya, maka kita mengalahkan dunia dengan cara sistem yang tidak benar di mata Tuhan. Perintah-perintah Tuhan benar, pasti kita harus melaksanakan hal-hal yang benar seperti itu. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami mengenai iman yang mengalahkan dunia, yaitu iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat kami. Kenapa iman kepada Kristus mengalahkan dunia? Karena iman itu yang membuat kami lahir dari Allah. Kami mengalami kelahiran baru, sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hidup-hidup kami yang lama yang tunduk kepada dunia, yang kalah terhadap dunia. Setelah kami mengalami lahir baru, kami masuk dalam suatu hidup yang baru bersama dengan Tuhan yang tidak tunduk terhadap dunia. Sebaliknya kami mengalahkan sistem dunia yang kotor ataupun yang jahat ini. Tolong kami juga karena iman mengalahkan dunia. Karena itu yang membuat kami bisa mengasihi Allah. Wujud nyata kami mengasihi Allah, kami mentaati perintah-perintahnya. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan dalam hidup kami. Karena dengan ketaatan kami terhadap firman, itu juga yang mengalahkan sistem, cara-cara dunia yang kotor dan jahat dan yang tidak berkenan kepada Allah. Roh yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Allah di hari ini. Hamba berdoa umat-Mu yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam Renungan Harian edisi berikutnya.